Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS semester genap mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Supriyadi, STP MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai media pembelajaran interaktif. Pengertian media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif adalah media presentasi yang di dalamnya terdapat hiperteks, hipermedia, sumber daya multimedia, sumber daya berbasis web, dan televisi cerdas. Media ini pada dasarnya adalah media linear yang disampaikan dalam lingkungan yang terbuka dan dikendalikan oleh pengguna, baik menggunakan disk atau melalui jaringan. Pada dasarnya linear, tetapi menyajikan materi yang jauh lebih luas yang tetap tidak bisa diubah oleh pengguna. Lingkungan di mana materi belajar dikirim menawarkan akses terbuka ke bagian manapun dari materi dalam urutan apapun dan memberi mereka tingkat respon pengguna sehingga media pembelajaran ini dikatakan interaktif. Istilah ini sebelumnya diterapkan pada media yang mendukung aksi timbal balik, menyiratkan kesetaraan antara peserta dan media yang tidak dapat dilakukan oleh media ini. Namun kata interaktif sekarang telah menjadi istilah seni dan maknanya sudah berubah. Interaktif sekarang mengacu pada media tempat pengguna dapat menavigasi dan memilih konten sesuka hati mereka. Konten dalam media ini dapat berupa teks, grafik, audio, video, atau kombinasinya. Menurut Sales dan Glasgow, media pembelajaran interaktif adalah suatu sistem penyampaian materi dengan menyajikan materi video rekaman dengan pengendalian komputer kepada peserta didik yang tidak hanya melihat dan mendengar video, tetapi peserta didik juga dapat merespon secara aktif. Media pembelajaran dikatakan interaktif tidak hanya melihat dan mendengar saat proses belajar mengajar berlangsung, tetapi peserta didik juga berinteraksi secara langsung dengan media pembelajaran tersebut. Fitur penting dari media pembelajaran interaktif dari sudut pandang pedagogis adalah ruang lingkup akses dan sifat kontrol pengguna. Tampaknya tidak masuk akal untuk mengelompokkan media pembelajaran berdasarkan alat yang digunakan untuk menyampaikan pada siswa, sehingga yang lebih tepat adalah menggunakan analisis pedagogis dengan perbandingan dengan cara keterlibatan siswa dengan konten media pembelajaran. Masih sedikit literatur yang tersedia untuk membantu kita mendefinisikan media pembelajaran interaktif. Pada awal-awal kemunculan video interaktif ada upaya untuk mendefinisikan tingkat interaktivitas untuk membedakan antara tindakan seperti pemilihan media dan pemilihan jawaban untuk pertanyaan pilihan ganda. Jelas bahwa media interaktif menawarkan berbagai jenis kontrol pelajar, lebih fleksibel dalam urutan konten, lebih banyak pilihan jenis kegiatan pembelajaran, dan lebih banyak input untuk pertanyaan konten. Selanjutnya yaitu karakteristik media pembelajaran interaktif. Karakteristik dari media pembelajaran interaktif adalah peserta didik tidak hanya memperhatikan media atau objek saja, tetapi juga dituntut untuk berinteraksi selama proses pembelajaran. Setidaknya ada 3 macam interaksi dalam penggunaan media interaksi, yaitu yang pertama, peserta didik berinteraksi dengan program, yang kedua, peserta didik berinteraksi dengan mesin, misalnya komputer dan video interaktif, dan yang ketiga, mengatur interaksi peserta didik secara teratur tapi tidak terprogram. Terdapat banyak alasan yang membuat guru harus menggunakan media pembelajaran interaktif. Alasan-alasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, dapat menyeragamkan materi pembelajaran kepada seluruh peserta didik. Yang kedua, dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, dapat menghemat waktu dan tenaga. Yang kelima, dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran peserta didik. Yang keenam, praktis digunakan dari segi tempat dan waktu. Dan yang ketujuh, mampu menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap pembelajaran. Selanjutnya yaitu macam-macam media pembelajaran interaktif.
Yang pertama yaitu hypermedia. Hypertext adalah bentuk asli dari hypermedia dan mungkin paling baik didefinisikan melalui pemahaman tentang asal-usul historisnya. John Naughton dalam kisahnya tentang asal-usul internet memuji Vannevar Bush dengan penemuannya dalam sebuah artikel majalah tahun 1945 seperti yang mungkin kita pikirkan. Naughton 1999. Judul ini adalah petunjuk penting tentang sifat sistem hypertext. Bush ingin menciptakan sarana bagi sistem pencarian dan pemanggilan informasi yang mencerminkan karakteristik seperti memori manusia. Tujuannya adalah untuk melampaui bentuk statis dari indeks berbasis kertas dan sistem pengambilan ke bentuk yang lebih dinamis, di mana setiap item dapat disebabkan karena keinginan untuk memilih dengan cepat dan secara otomatis. Gagasannya tentang jejak sangat dekat dengan apa yang sekarang kita pahami dengan hyperlink. Alat hypertext yang diciptakan Bush dirancang untuk bertindak sebagai bantuan untuk berpikir, yang akan bekerja lebih baik karena lebih cocok dengan hubungan asosiatif yang kita gunakan secara alami dalam pengelolaan sejumlah besar informasi. Ada ironi dalam kenyataan bahwa ketika komputer berkembang dan lebih luas seperti sekarang, para psikolog mulai menggambarkan ingatan manusia seperti pengorganisasian komputer. Teori pemrosesan informasi kognitif adalah hasilnya. Itu ternyata adalah proyek Bush secara terbalik. Alam rupanya meniru teknologi. Yang kedua yaitu iterasi diskursif. Iterasi diskursif antara guru dan siswa tidak dapat terjadi terus-menerus karena sistem tidak dapat menanggapi pertanyaan siswa selain balasan praskrip yang sama untuk pertanyaan tertentu. Seperti halnya media cetak, sistem hypermedia tidak dapat diinterogasi. Ini dapat menawarkan perspektif alternatif pada pertanyaan yang sama tetapi tidak ada artikulasi ulang dalam kemajuan kinerja atau kebingungan siswa. Kekuatannya di tingkat diskursif adalah bahwa ia menawarkan akses terbuka ke berbagai pernyataan konsepsi guru dan menggunakan berbagai media. Kualitas presentasinya bisa mengesankan. Beberapa tautannya menawarkan kebebasan navigasi, namun penggunaan memberikan kontrol dalam media ini yang memiliki efek mengurangi jumlah waktu yang mungkin mereka habiskan. Tidak seperti media cetak atau televisi atau bahkan video, di mana ada penyerahan langkah implisit ke kendali penulis. Media yang dikontrol pengguna menciptakan harapan bahwa pengguna tidak akan harus menyerahkan ke kontrol penulis terlalu lama. Yang ketiga yaitu iterasi interaktif. Iterasi interaktif yang ditawarkan oleh hypermedia terbatas dalam arti bahwa tugas-tugas yang ditetapkan tidak dapat dikembangkan sebagai tanggapan terhadap kinerja siswa di tingkat diskursif, karena mereka akan berada di kelas atau tutorial. Namun setelah tugas diatur, media interaktif memungkinkan iterasi berkelanjutan dari tindakan siswa, respon terhadap tindakan itu, dan kemudian tanggapan lebih lanjut oleh siswa. Untuk lingkungan sumber daya yang sepenuhnya terbuka, iterasi adaptif, reflektif untuk siswa tergantung pada keberhasilannya pada sejumlah mana siswa memiliki tujuan tertentu dalam pikiran, karena hal ini mendorong adaptasi mereka atas tindakan mereka dan refleksi mereka pada pengalaman interaktif. Tanpa tujuan pribadi yang jelas, siswa akan cenderung untuk beralih tanpa refleksi atau adaptasi. Hypermedia interaktif tidak selalu menawarkan lingkungan belajar yang produktif. Yang keempat, yaitu hypermedia yang ditingkatkan. Sejauh mana kita dapat meningkatkan hypermedia untuk mendukung pelajar dalam eksplorasi interaktif mereka atas serangkaian sumber daya. Media pembelajaran interaktif dapat dirancang dengan siklus kegiatan-kegiatan berulang dan menggambarkan tingkat yang berbeda di mana siswa aktif belajar melalui kegiatan, menggambarkan tujuan keseluruhan dan mengartikulasikan konsep, mendefinisikan dan mengevaluasi subtujuan untuk menentukan tugas.
memutuskan tindakan untuk menyelesaikan tugas-tugas dan menafsirkan umpan balik yang mereka terima untuk menyesuaikan tindakan selanjutnya. Setiap kegiatan membantu untuk memajukan dan membangun struktur internal narasi mereka sendiri yang berkaitan dengan tujuan topik mereka sendiri. Versi yang disederhanakan ini menunjukkan jenis iterasi berurutan yang perlu mereka lalui untuk membangun tingkat yang berbeda dalam struktur narasi mereka. Tujuan konseptual keseluruhan, subsasaran, bukti untuk ini penyempurnaan konsep dan tindakan untuk memperoleh bukti dan sebagainya, membangun untuk hasil akhir. Yang kelima yaitu sumber daya web. Sumber daya web merujuk pada sumber daya hypermedia atau media pembelajaran interaktif dengan hypertext yang tersedia melalui web bukan disk. Perbedaan ini penting karena koneksi yang dimungkinkan oleh web tidak terbatasi. Web adalah media interaktif yang paling jelas mendukung bentuk pengetahuan konseptual, transdisiplin, dan distribusikan secara sosial. Ini mendukung kebutuhan belajar sepanjang hayat, siswa belajar cara belajar, dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi jaringan pengetahuan yang terhubung dengan bidang mereka sendiri dan yang berkaitan. Saat ini laman web dapat dengan mudah dibawa ke aplikasi mobile berbasis Android atau iOS dengan platform WebView. Dengan cara ini membuat sejauh mana penelusuran web yang dilakukan siswa tetap dapat dengan mudah kembali ke laman awal. Gateway khusus mata pelajaran muncul setiap hari di web dan ini akan mendukung siswa dalam belajar sepanjang masa secara berkelanjutan di berbagai bidang minat. Berbeda dengan disk atau DVD, web menyediakan referensi yang jauh lebih besar, namun seringkali aneh. Akademisi secara alami senang dengan media yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi secara luas dan mengikuti jalur inquiry mereka sendiri. Web menyediakan lingkungan yang menawarkan akses hyperlink ke berbagai sumber daya, tetapi tidak memberikan dukungan lebih lanjut dari itu. Namun web dapat mendukung pembelajaran siswa seefisien hypermedia. Gateway akan bertindak seperti ruang pencarian pada disk. Dan yang keenam yaitu televisi interaktif. Jenis media pembelajaran interaktif terakhir dalam bagian ini adalah televisi interaktif. Media naratif televisi yang dibuat digital dan karenanya tersedia melalui jaringan interaktif yang dikendalikan pengguna. Televisi interaktif adalah televisi dengan jaringan internet aktif. Media interaktif feed forward dengan media naratif feedback bertemu di televisi cerdas ini. Media ini diciptakan melalui tekanan teknologi dan bisnis, bukan dari tekanan pengguna, dan itu membuat media hibrida yang tidak nyaman. Siaran televisi konvensional sudah banyak kehilangan pangsa pemirsa yang beralih televisi berbasis internet dan gawai bergerak. Stasiun televisi dan penyedia konten digital lainnya melihat internet sebagai sumber nilai tambah untuk program mereka yang akan membantu membendung arus. Mereka juga memiliki pendidikan sebagai pasar konsumen yang berkembang. Tantangannya adalah menemukan bentuk televisi interaktif yang menjembatani jurang pemisah antara pengembang dan media yang tidak kompatibel, dan juga meningkatkan kualitas pendidikan online. Tautan dari program televisi siaran melalui alamat web membantu pemirsa ke materi interaktif lebih lanjut tentang program itu, dan ke materi aktivitas dan kursus singkat tentang topik tersebut. Dengan adanya akses ke sumber daya yang menarik ini dalam hal kerangka kerja dialog, televisi interaktif identik dengan sumber daya multimedia berbasis web atau DVD yang tidak digunakan lagi. Sekian penjelasan materi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.